Selamat sore Medan, Selamat ketemu sore. lagi bersama saya Tajli Muhammad dan rekan saya. Saya Tari. Iya, jadi Udah boleh buka masker nih tuh, Bang? oh iya, aku langsung buka. Jadi karena kami udah vaksin, udah swab juga, Ya benar. dan penerapan protokol ketat di kantor ini dan juga udah jaga jarak, jadi kita boleh buka masker. Oke, kita buka ya, Bang. Iya. Jadi seperti biasa, kami akan membawakan 3 berita yang hits hari ini, yang banyak dibaca, yang viral, dan juga yang menarik, Yang hangat yang hangat. dan terdepan dan terpercaya ya, Bang ya? Iya. Iya. Jadi kayak mana nih Tari selama PPKM darurat ini? Iya, Bang. Seram ya, mencekam ya kalau malam. Lampu Mencekam, gelap. Bang. Lampu gelap. Apalagi kan kita kan naik sepeda motor gitu pulang Iya. kan, Bang. Pulang kerja sepi. Dan aku pulang kerja tadi malam nyari makanan susah kali. Emang iya, Bang. Banyak yang tutup sekarang, Bang. Padahal kan sebenarnya imbauan dari pemerintah itu take away masih boleh. Oh gitu. Sampai pukul berapa gitu. Iya. Ini pukul 9 udah pada tutup. Iya, makan pesen pun mau di situ kayak nggak berani lagi gitu kan, Bang. Iya. Jadinya kayak lebih bagus pesen dari online aja, Bang. Oh, iya. Ya kan? Iya. Daripada nanti kita ikut-ikutan ditangkap kan, Bang? Iya. Bahaya Cuma kita, Bang. terkadang kan pesan dari online ini agak-agak mahal. Nggak semuanya mampu Bang kan gitu. kita bisa nengok promo, Bang. Gimana, Bang? Ini udah nggak update deh. Oke, kita masih membahas tentang PPKM darurat di Medan, Iya, Bang. termasuk persoalan Rakes. Heeh. Seorang pria berusia 42 tahun yang kemarin viral, kini viral lagi. Jadi waktu Rabu kemarin dia viral karena menentang petugas PPKM waktu mau menertibkan kiosnya. Oh gitu. Jadi dia sempat menceramahi petugas di situ. Kemudian di hari Kamisnya dia disidang disuruh membayar denda 300.000. Hmm. Itu Kamis siang. Ternyata ini Rabu malam Iya. ditertibkan. Heeh. Rabu pagi dia ditertibkan lagi. Dan Masih dia di juga. situ nyiram air panas ke petugas. Waduh, disiram pakai air panas nyonyot dong, Bang. Enggak, Bang? Nah, nanti kita lihat ya nyonyot Oke, atau enggak. Nah, penasaran kemudian ya, Bang? kemudian di Kamis siang itu dia masih disidang persoalan yang Rabu malam. Heeh. Nah, kemudian Kamis sore dia ditangkap. Jadi persoalannya kemarin kronologinya, kenapa dia menyiram air panas ke petugas karena dipicu kemarahan Rakes yang saat itu palak lah dia. Udah malam ditertibkan, pagi-pagi kok ditertibkan lagi. Disuruh gitu tutup kan. gitu, Disuruh Bang. tutup. Oh, kasihan juga Bapak itu, Bang. Iya. Kalau dia tutup nanti yang untuk makan anak-anaknya Nah, gimana? kita Bayar uang bingung juga sama sekolah. pemerintah. Kita mendukung Iya kan? mendukung penerapan PPKM darurat, tapi harus ada solusi. Iya. Kalau kayak bapak-bapak yang berseragam itu Mm-mm. kerja nggak kerja, aku rasa langsung masuk gajinya dari Ya ke iya loh, dari rekening kan. pemerintah ya kan, Bang? Iya. Apalagi Rakes ini katanya anaknya 5 yang mau banyak dikasih ya, Bang. makan. Iya, Kalau nggak betul. kerja disuruh tutup, mau dibayar pakai apa makanannya gitu. Iya, semalam juga tadi lihat kayak gitu, Bang. Ada penjual bakso disuruh tutup. Padahal kan yang dari Tari lihat itu ya banyak di sana nggak ada yang beli makan di tempat gitu. Mereka belinya ya bawa pulang take away Iya. gitu. Itu pun disuruh tutup. Tutup. Mungkin karena ramai kan, Bang, di Iya. situ kan. Namanya juga mungkin baksonya enak, Bang. Jadi Iya. rame mungkin kan. Itu pun disuruh tutup juga. Kan kasihan juga gitu ya, Bang ya. Iya. Nah, kemudian Rakes dijemput petugas Satreskrim Polrestabes Medan pada Kamis sore. Ini kata PLT Satreskrim Polrestabes Medan, Kompol Raples Rangga Putra mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Rakes. Saat ini kami sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Rakes terkait penyiraman petugas dengan air panas saat melakukan PPKM. Perlu kami sampaikan, Bapak Rakes ini kemarin juga sudah melakukan sidang tindak pidana ringan. Ini terkait waktu peristiwa Rabu malam, dan dia sudah membayar biaya 300.000. Nah, sewaktu setelah diperiksa, ketika diwawancarai, Rakes bilang, jadi saya berdiri di depan pintu dan bilang, jangan kalian masuk, seperti maling. Jadi saya ambil air, dan itu bukan air panas katanya. Jadi air apa, Air Bang? itu air minuman. Jadi kusiramkan aja dia.
kalau itu air panas nyonyotlah dia Oh, sama mungkin air anakku. hangat Katanya. maksud Bapak ini, Bang. Iya, memang agak beruap-ruap sedikit katanya. Berarti agak-agak anget lah gitu ya, Anget. Bang. Anget-anget manja gitu, Bang. Agak manja. Berarti kayak macam kita mandi air hangat gitu, enggak, Bang? Nggak tahu. Hangat-hangatnya. Untuk lebih jelasnya kita tanya dulu, kita lihat dulu video penyiraman ini. Oke, Bang. Anjing kau! Kau tentara! Coba, coba! Pergi kau! Pergi! Pergi kau! Pergi kau! Woi, Woi! Bawa dia! tangkap itu, tangkap itu, ambil. Bawa ambil! Pergi kau! Pergi! Ada yang ambil! Ini rumah saya! Tangkap aja itu. Rumah saya! Abang, kenapa? Tadi kamu tanya kenapa? Lagi ya! Pergi kau! Pergi! Pergi kau! Pergi kau! Woi, 110 kosong, kosek. Pergi kau! Pergi! Iya. Udah, komandan, telepon polsek komandan. Ini harus diangkat ini komandan. Kita angkat aja ini, kita angkat. Kita angkat ini komandan. Medan baru sini. Medan baru. Hah? Nah, itu tadi video saat Rakes menyiram petugas dengan air panas. Kelihatan tadi baju Pak Satpol PP-nya basah. Basah ya, Bang ya. Dan memang Kayak kepanasan mungkin Bapak itu, Bang. Jadi semakin memang dari panas panci gitu itu ya. kan di untuk air minum itu kan. Bang, mungkin kompornya udah mati kali, Bang. Nggak tahu juga kita di sana kayak mana. Udah hangat kan. Tapi ya memang kadang-kadang penertiban ini sebenarnya kalau dilaksanakan dengan santun, Mm-mm. dengan empati kita Iya, kan benar. tertib aja kita Iya. sebagai masyarakat. Pastilah, Bang. Kan kalau misalnya namanya kan kita juga ikut peraturan pasti kan, Bang. Seperti di Jawa-Jawa sana, kepala Satpol PP-nya baik-baik, Iya, lembut-lembut yang ngasih ngomongnya. bantuan gitu kan. Kan sama- gitu kan enak kan, Bang. Iya. Enak sama enak. nggak gitu. harus kasar-kasar. Ya, begitu. Untuk lebih jelasnya kita tanya reporter kita di lapangan Padli yang mengetahui perkembangan terakhir pemeriksaan Rakes. Oke. Halo Padli. Halo Bang, Padli. selamat sore Bang. Selamat sore Padli. Nah, gimana tadi pemeriksaan Rakes tadi? Apa dia sudah boleh pulang atau gimana? Silakan dilaporkan Iya, Pak. Padli. Untuk perkembangan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polrestabes Medan, Rakes disuruh wajib lapor Bang. Jadi selama 2 minggu ini dia dipantau, apakah dia masih membuka atau dia mengikuti peraturan yang ada Bang. Harus Jika peraturan kedapatan yang- mengikuti melanggar peraturan, dia akan ditahan 2 hari sesuai dengan putusan sidang kemarin Bang. apa Itu putusan? kira-kira Bang. Putusan sidang yang kemarin apa itu, Pak? Jadi putusan sidang kemarin hasil dari jaksa penuntut umum mengatakan dia dikurung selama 2 hari dan atau denda 300.000. Denda itu sudah dibayar dia Bang. Itu kira-kira Bang. Oh, berarti untuk yang baru ini tidak ada pidana ya? Soalnya sebelumnya dibilang ada pidana ancaman pidana 1 bulan, kurungan 1 bulan. Ya Bang, yang di Polrestabes adalah 2 kasus yang berbeda Bang dengan yang disidangkan yang disidangkan kemarin Bang. Nah, yang di Polrestabes merupakan tindak lanjut dari laporan dari oknum Satpol PP Iya. yang terkena siraman air panas itu Bang. Jadi dia disangkakan pasal 212 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, 1 tahun 4 bulan penjara Bang. Oh, 1 tahun ya? 1 tahun lama Iya, juga Bang. ya, Bang ya. Iya. Namun Bang, karena kedua belah pihak telah bersepakat berdamai, jadi Rakes dipulangkan dengan catatan wajib lapor Bang. Gitu kira-kira Bang. Oh, gitu. Jadi hasil pemeriksaan memang itu air panas ya, Pak? Menurut keterangan dari kepolisian itu air panas Bang. Namun saat diwawancarai Rakes menyangkal bahwa itu air panas. Dia menyebut
bahwa jika itu air panas maka anaknya yang kena siram juga ikut lonyot katanya bang, nyonyot, begitu bahasa kira-kira bang. Oke. Selain kasus Rakes ini, perkembangan di lapangan gimana Pak, terkait penerapan PPKM darurat ini? Baik bang, saat ini bang, seperti belakang saya di Jalan Sudirman bang, terlihat sepi bang, dan beberapa petugas terlihat menjaga di pos penyekatan seperti petugas TNI, petugas dari kepolisian dan polisi militer bang. Gitu kira-kira bang. Oke, tapi sejauh ini masih kondusif aja ya, tidak ada perlawanan seperti kasus Rakes kemarin ya? Sejauh ini belum ada bang. Masih Dan aman ya informasi berarti ya, Bang? terkini kita dapatkan bang, Polda Sumut juga saat ini tengah memantau situasi di Kota Medan dengan menggunakan helikopter bang. Oke. Sama Bobby lagi nggak? Tidak bang, ini dari pihak kepolisian saja bang. Oke. Oke, gitu aja Padli. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Bang. Siap bang, selamat sore bang. Sore. Nah itu jadi sebenarnya untuk kasus yang kedua penyiraman air panas Rakes ini dikenakan ancaman 1 tahun 4 bulan penjara. Namun karena kedua pihak berdamai, jadi dia hanya dikenakan wajib lapor. Berarti udah damai lah ya Bang ya, udah Iya, nggak ada jadi, masalah lagi lah tapi ya. tetap dipantau. Kalau dia masih membangkang tetap buka, dia ya dikenakan pidana itu. Kembali disanksi tegas. Oh gitu. Baiklah Bang, kalau gitu kita lanjut lagi berita Lanjut. selanjutnya Bang. Iya. Oke, berita yang kedua. Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi memimpin rapat virtual bersama 12 kepala daerah yang wilayahnya masuk kriteria level 3 COVID-19. Usai rapat, Gubernur Edi mengungkap bahwa stok vaksin COVID-19 di Sumut semakin menipis. Yeah. Kini Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera mendapat kiriman vaksin dari Jakarta, Bang. Yeah. Vaksin jumlahnya sangat menipis. Kita berharap sekali vaksin dari Jakarta. Kita komunikasikan dan akan didorong, kata Bapak Edi, Bang. Menurut Edi, program vaksinasi bagi masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan kekebalan kelompok di Sumatera Utara. Jadi menurut laporan dari kawan-kawan di lapangan yang kemarin belum sempat vaksin, itu memang di pos-pos vaksinasi itu udah susah kita vaksin. Oh, kenapa Bang? Ada di beberapa misalnya di Polonia gitu, dia tidak lagi melayani masyarakat biasa. Kemarin udah ke pegawai BUMN aja yang boleh. Oh, berarti kalau yang Karena jatah untuk masyarakat biasa sudah habis katanya. Oh, gitu. Terus kemudian di beberapa titik lain juga dia nggak melayani vaksinasi pertama, tapi tahap kedua. Langsung tahap kedua ya, Bang? Iya, jadi masyarakat yang baru awal mulai untuk vaksin udah nggak bisa lagi, udah susah. Tapi Bang, ini kan mau sekolah nih. Iya. Jadi kan kata siswa-siswa kan katanya harus vaksin. Itu Iya. gimana Bang? Nah inilah yang menjadi dilema kan, karena dari penuturan Pak Edi tadi jumlah vaksin menipis dan masih menunggu dari pusat. Untuk lebih jelasnya kita tanya reporter di lapangan. Iya Bang. Mustaqim. Halo. Halo Bang Mustaqim. Halo Bang. Selamat sore Mustaqim. Bang Mustaqim. Belum dengar nih suaranya nih. Ya, selamat sore Bang. Oke. Jadi kan kata Pak Edi tadi stok vaksin untuk Sumut menipis gitu. Nah, sampai benar kapan sekali. ini Pemprov Sumut menunggu atau udah ada kabar dari pusat kapan datang? Karena kan kalau nggak salah 4 juta, kalau nggak salah ya 4 juta udah masuk ke Indonesia kemarin vaksin Sinovac. Ya, benar sekali. Pagi tadi Gubernur Sumatera Utara mengadakan rapat dengan 12 kepala daerah yang daerahnya masuk sebagai kriteria level 3. Usai rapat, Gubernur menyatakan bahwa kondisi vaksin stoknya sudah menipis di Sumatera Utara sehingga Pemprov Sumut terus berupaya kepada pemerintah pusat agar vaksin dari Jakarta dapat segera dikirimkan ke Sumatera Utara. Namun belum diketahui sampai kapan vaksin yang dibutuhkan itu tiba di Sumatera Utara, dan
Gubernur berjanji terus akan mendesak pemerintah pusat agar vaksinasi di Sumatera Utara tidak tersendat karena Gubernur menargetkan bahwa vaksinasi di Sumatera Utara habis. Halo, Halo Mustaqim. Bang. Sepertinya ada Terputus gangguan ya, Bang. jaringan, ya. Padahal banyak mau kita tanya nih. Iya. Gimana Bang? Jadinya nih Bang. Bener Abang kalau misalnya vaksin belum Nah, itu ada Bang kan sampai karena sekarang Bang. rencananya kan Agustus nanti ada tatap muka sekolah Iya, ya, berarti ha-ha. terkendala lagi nih Iya gara-gara benar. Kayaknya bakal lama lagi nih Bang belum mereka ada vaksin. Iya, apa daring ya Bang ya. pasti ditunda lagi kayaknya. Mm-mm. Halo, gimana Mustaqim? Halo Ya, Bang. halo. Terhubung? Iya. Nah, lanjut Mustaqim. Halo. Sepertinya jaringan di sana agak sulit. Iya jaringannya kayak sulit sana ya Bang ya. Halo Mustaqim. Halo. Ya, lanjut. Gimana tadi? Nggak kedengeran suaranya nih. Halo Mustaqim, lanjut. Halo Bang. Halo Bang Mustaqim. Oke, seperti kata Mustaqim tadi, sampai saat ini Pemprov Sumut masih berharap pengiriman vaksin dari pusat. Masih Namun menunggu. dari pusat belum ada menentukan kapan datangnya vaksin Jadi tersebut. kita masih menunggu lah ya Masih Bang. menunggu saat ini. Iya. Oke, kita beranjak ke berita yang ketiga. Iya selanjutnya Bang. Apa nih tadi beritanya? Tentang ibu. Masih dari PPKM Iya, darurat. PPKM ya? juga, Bang. Masih PPKM Ha-ha. darurat. Oke Bang. Dampak PPKM darurat Medan menjadi cerita tersendiri bagi Sri Utari. Sama ya Iya namanya. Bang, ya? namanya sama Nasibnya Tari sama gitu juga Bang. enggak? Hah? Nasibnya beda ya? Sama mungkin Bang. Berdagang sarapan di Multatuli, tepatnya di depan Rumah Sakit Stella Maris. Oh, yang viral kemarin bawa kardus Iya itu. Bang, yang bawa kotak gitu kan ya, Bang. tulisan itu. Tulisan. Oke Bang, kita lanjut ya Bang. Usaha yang digeluti terdampak PPKM darurat Medan yang melarang layanan makan di tempat dan membatasi mobilitas masyarakat. Hari keempat PPKM darurat kemarin, tari sapaan Sri Utari namanya Bang. Semakin resah karena warungnya semakin sepi pembeli. Omset yang merosot sebenarnya telah dirasakan Tari semenjak PPKM darurat Medan diberlakukan mulai Senin 12 Juli 2021 lalu. Namun ia tak menyangka makin hari kondisinya semakin parah. Puncaknya pada hari Kamis, di mana hingga siang hari dia cuma melayani 5 orang pembeli. Dari pagi sampai siang cuma 5 orang Bang. Iya. Lanjut. Menurut dia kondisi disebabkan akses jalan menuju Stella Maris ditutup total, sehingga hari itu tidak ada yang membeli sarapan di tempatnya. Di sisi lain, Tari harus memikirkan kehidupan 3 orang anaknya Bang. Ia akhirnya mencoba cara tak lazim dengan mengambil kardus dan membuat tulisan tentang kesedihannya dalam melewati PPKM darurat Medan sekaligus mohon belas kasih pembeli. Iya. Jadi apa tulisannya? Tulisannya itu sarapannya Kak. Yakinlah jika Kakak beli sarapan sama kami 3 nyawa terselamatkan. 3 Sedih berarti ya. anaknya ya Bang. Iya, aku jadi kemarin tuh dari TikTok taunya. Kan viral di TikTok ya. Ngeri ya anak TikTok nih ya. Ya Lewat FYP kan. Tengok, ini di mana nih? Buka komennya. Ini kan Di Kak Medan Tari, rupanya. orang Medan rupanya. Sangkanya aku gitu Bang yang jualan ya, sampingan gitu kan Tapi Bang. nengok video itu sedih kali dia ke jalan-jalan gitu kan, nunjukkan kardus-kardus kayak waktu apa servis HP yang Oh, servis viral HP itu ya Bang iya. ya, viral itu ya. Ya mau nggak mau kita harus melakukan berbagai cara untuk Iya Bang. bisa bertahan hidup kan. Ya, Nah coba kita lihat dulu videonya. ini. videonya ya Bang ya. Serapan, ambil. Iya sayang. Hati ya. Udah minum. Ya.
Sama Bu, dengan Ibu siapa? Sari. Dari. Bu, ini kan dari yang Ibu bagi-bagikan tulisan kemarin itu kan mencurahkan hasil. Nah itu katanya bagi-bagi donatur ya Bu? Ya. Nah itu gimana Bu ceritanya, bisa disampaikan Bu? Alhamdulillah ada beberapa donatur yang DM saya kemarin karena katanya viral videonya. DM terus mereka beli di warung kami, disuruh bagi-bagiin gitu. Ada berapa donatur Bu? 13. 13 itu dari mana aja Bu ya? Ada yang dari Binjai, ada yang dari Halat, Medan. Jadi ramai Bu ya? Alhamdulillah. Jadi ada berapa tadi Bu? 13. Enggak. 302 biji. 2 biji. Itu isinya nasi atau gimana Bu? Nah, ada nasi gurih, nasi goreng, lontong, mie. Nah, Ibu sebelumnya udah berapa lama sih Bu buka warung di sini? Alhamdulillah ada 7 tahun. Nah itu video Kak Tari setelah viral. Jadi dia Kembali berjualan ya Bang. Nah ternyata setelah viral itu banyak donatur yang menyumbang ke dia, minta buatin misalnya 300 porsi. Bukan sedikit tuh kan, 300 Banyak ya, porsi. Bang. Habis itu dimasakkannya, habis itu dijualnya. Nggak dijual, diberikan dibagikan gitu ya, Bang, ya? secara gratis. Siapa pengguna jalan yang mau ambil, ambil. Jadi semua dapat keuntungan sebenarnya. Tarinya dapat dari, katanya dapat 20% dari untung kan. Pengguna jalan juga dapat gratis, makan gratis. Dan orang juga senang gitu ya Dan Bang, donaturnya dapat pahala. Iya betul. Dia udah kelebihan uang kan? Kayaknya tadi pernah juga ngelihat Bang ini di Instagram kemarin kan Bang. Ada yang buat nasi gratis gitu Bang. Jadi ibu-ibu itu masakkan nasi pagi-pagi terus dipajang depan rumahnya, bikin nasi gratis, siapa aja mau ngambil boleh gitu. Nah, maunya orang-orang kaya yang kelebihan duit itu Iya, kayak gitu benar, ya. kayak Jadi gitu kan, semua Bang. terbantu. Jangan hanya pamer gitu kan Iya, Bang. Macam ini pamer Mana mobil, sultannya bentar-bentar gitu ya, Bang, beli ya? mobil, iya. mobil listrik gitu ya Bang ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanya Arjuna yang sudah terhubung di lapangan. Halo, selamat sore Bang Arjuna. Sore Arjuna. Halo. Halo Bang Arjuna. Halo Arjuna, mana suaranya? Waduh. Halo Arjuna. Halo Arjuna. Suara. Halo, ya sudah masuk suaranya Arjuna. Halo Bang Arjuna. Selamat sore. Oh, tidak kedengaran katanya suaranya. Arjuna, coba pakai headset atau earphone. Halo. Halo Bang Arjuna. Ini dia baru masuk. Oke. Nah. Selamat sore. Arjuna, jadi Kak Utari ini pedagang yang di dekat RS Stella Maris sempat viral kemarin, terakhir perjuangannya membuahkan hasil. Katanya banyak donatur yang akhirnya menyumbang untuk dibagikan sebagai makanan-makanan gratis. Nah, gimana nih kisahnya Arjuna? Ya benar. Ini pedagang ini kan sejak memasuki hari PPKM darurat ketiga, kan ini jalur menuju rumah sakit Stella Maris ini sudah ditutup. Nah, jadi sejak hari itu juga hanya 5 pelanggan yang datang terakhir untuk makan di sana. Jadi mereka benar-benar kesulitan, bahkan sempat mengalami kerugian juga. Ya. Nah, seperti biasa mereka kan sudah memasak untuk Porsi yang banyak gitu. Iya. dijual. Halo? Halo. Ya, lanjut. Ya, akan mengalami kerugian juga yang sudah harusnya untuk memenuhi target jualan terpaksa harus terbuang seperti itu. Iya. Itu di hari pertama. Nah, kemudian saking memang mendesaknya, karena mereka juga satu-satunya
bergantung dengan berjualan nasi. Jadi terpaksa nekat melakukan hal seperti itu demi mencari perhatian pembeli seperti itu. Ya, dilanjut Bang. Nah, akhirnya membuahkan hasil. Ternyata banyak donatur yang datang ya, Arjuna. Benar. Sejak semalam, tadi pagi donatur sudah datang dan memesan 303 bungkus nasi yang akhirnya untuk dibagikan bahkan juga untuk warga sekitar. Jadi donatur ini sangat prihatin dengan keberadaan Ibu Tari dan Ibu Tami yang telah 7 tahun berjualan di sana. Apalagi Ibu Tari ini ibu beranak 3 yang menjadi tulang punggung keluarga, bahkan memiliki anak yang sedang sakit untuk diperhatikan. Jadi dia ini sebenarnya buka jam berapa, tutupnya jam berapa ini selama PPKM darurat? Selama PPKM darurat sebenarnya dia mengikuti jam tutup dan buka. Artinya jam 8 malam nggak buka lagi. Hanya saja kan pembeli yang tidak ada karena jalan menuju ke sana langsung ditutup total. Tapi itu Bang. tadi penglihatan di lapangan gimana nih antusias dari pengendara? Kalau kita lihat masih banyak juga meskipun dibagikan secara gratis ya nasinya ya. Sebenarnya kalau dibagikan secara gratis, oh ya, memang dibagikan secara gratis oleh mereka melalui donatur. Antusias warga juga. Halo? Ya, lanjut. Karena tadi tetap sepi juga yang ngambil nasi walaupun gratis ya, Arjuna. Apakah memang sepi yang jalan ke situ atau gimana, Bang? Hanya warga sekitar. Karena memang jalan menuju ke sana ditutup. Oke lah Arjuna, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Ya, jadi Arjuna masih agak-agak jaringannya masih. Iya, jaringannya ini ya Bang ya. Mungkin agak susah ya. PPKM darurat juga jaringannya. Berarti jaringan sekarang juga PPKM ya Bang. Iya. Jadi kalau kita lihat dari video tadi, walaupun udah dibagikan gratis, masih banyak juga nasi gratisnya. Iya. Karena memang jalan ditutup, Kak. Akses ke situ ditutup kan. Gimana kalau dia kakak itu besok dibungkusin dia coknya ya Bang, dibungkusin baru dianterin gitu ya kan? Diantar kemana? Iya, sepi ya Bang ya? Sepi juga, iya, karena juga. Tadi kata Arjuna masyarakat sekitar yang ini ngambil, bukan pengguna jalan. Oh gitu ya Bang, karena nggak ada yang ke situ Nggak aksesnya ada. Bang, ditutup juga kan? Iya. Oke Bang. Oke, itu tadi berita kita, 3 berita masih tetap tentang PPKM darurat. Iya betul. Tonton terus Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Pantau Instagram kita Tribun Medan Daily dan Tribun Medan X Channel. TikToknya Bang? Jangan. TikTok juga. TikTok Tribun Medan juga udah banyak ya Bang ya? Udah banyak. Udah 1 jutaan. Udah hebat ya Bang Tribun Medan ya. Semakin terdepan dan terpercaya gitu Bang. Iya, berkat Tribuners juga ini. Iya. Oke, sekian dulu dari kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Dan